bahwa beberapa waktu kemudian bulan Desember 2019, Saiful Bahri menerima pemberitahuan dari Agustiani Trio Fidelina bahwa dana yang diminta oleh Wahyu Setiawan adalah sebesar 1 miliar rupiah. Atas permintaan tersebut, Saiful minta Agustiani Trio Fidelina untuk menawar dan akhirnya disepakati bahwa biaya operasional adalah sebesar 900 juta rupiah. Bahwa selanjutnya, Saiful Bahri dan Doni Tri Istiqomah menemui Harun Masiku di restoran Hotel Grand Hyatt dan menyampaikan permintaan tersebut. Pada pertemuan tersebut, Harun Masiku menyanggupi untuk membiayai dana operasional sebesar 1 miliar 500 juta rupiah. Selanjutnya Hasto Kristianto mempersilahkannya bahwa sekitar tanggal 13 Desember 2019, Saiful Bahri melaporkan kepada Hasto Kristianto terkait kelanjutan dan perkembangan urusan Harun Masiku. Atas hal itu, Hasto Kristianto mengatakan, ya silahkan saja, bila perlu saya menyanggupi untuk menalanginya dulu agar urusan Harun Masiku cepat selesai. Kemudian siang harinya, Saiful Bahri menemui Harun Masiku di kantor DPP PDI Perjuangan dan menjelaskan bahwa perkembangan urusan tersebut sudah dilaporkan kepada Hasto Kristianto. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2019 sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat, Kusnadi selaku staf DPP PDI Perjuangan menghadap Doni Tri Istiqomah di ruang rapat kantor DPP Perjuangan di Jalan Diponegoro nomor 58 Menteng, Jakarta Pusat. Saat itu Kus menyerahkan titipan uang yang dibungkus amplop warna coklat yang dimasukkan di dalam tas ransel berwarna hitam dan mengatakan, Mas ini ada perintah Pak Sekjen untuk menyerahkan duit operasional 400 juta ke Pak Saiful, yang 600 juta Harun katanya. Bahwa selanjutnya masih pada tanggal 16 Desember 2019, Doni Tri Istiqomah menghubungi Saiful Bahri via chat WA yang berbunyi, Mas Hasto ngasih 400 juta, yang 600 Harun katanya. Duit udah kupegang. Saiful Bahri kemudian menanyakan, sing apa rupiah? Malam saja kita ketemu. Atas pertanyaan tersebut, Doni Tri Istiqomah kemudian membuka titipan uang tersebut dan menghitungnya. Uang yang ada di dalam amplop tersebut adalah uang rupiah dengan bentuk pecahan Rp50.000 sejumlah 400 juta rupiah. Saiful Bahri kemudian menjawab, wah harus disingkan dulu. Dalam percakapan WA tersebut, Saiful Bahri akan menukarkan dalam bentuk Singapura dolar pada esok harinya. Selain itu, Saiful Bahri juga mengatakan bahwa MHK yang artinya Hasto Kristianto memberitahu Saiful Bahri untuk memberikan uang sejumlah 400 juta rupiah dulu. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2019 sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, Doni Tri Istiqomah berangkat ke Starbucks Metropol untuk bertemu Saiful Bahri sambil membawa titipan uang sebesar 400 juta rupiah tersebut. Setelah Doni Tri Istiqomah bertemu Saiful Bahri, Doni Tri Istiqomah langsung mengatakan, ini ada uang untuk operasional pelaksanaan putusan MA di KPU, perintah Pak Sekjen untuk urusan Pak Harun. Saiful Bahri lalu mengatakan, oke mantap, kajian hukumnya kapan? Doni Tri Istiqomah menjanjikan 2-3 hari selesai. Saiful Bahri kemudian memanggil sopirnya yang bernama Ilham dan meminta untuk memindahkan titipan uang dari mobil Doni Tri Istiqomah berupa Toyota Fortuner warna putih dengan nomor polisi B491KEN di parkiran Metropol ke mobil Saiful Bahri Mitsubishi Pajero warna hitam. Pada saat itu Doni Tri Istiqomah tidak ikut ke mobil dan hanya menyerahkan kunci mobil ke Ilham untuk mengambil amplop berwarna coklat berisi uang tersebut. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2019 jam 19.28 waktu Indonesia Barat, Hasto Kristianto menghubungi Saiful Bahri melalui chat WhatsApp yang berbunyi, tadi ada 600, yang 200 dipakai untuk DP penghijauan dulu. Kemudian Saiful Bahri menjawab, siap mas. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2019, Saiful Bahri meminta Agustiani Trio Fidelina untuk menyampaikan uang muka atau down payment atau DP biaya operasional sebesar 200 juta rupiah kepada Wahyu Setiawan. Kemudian Saiful Bahri dan Agustiani Trio Fidelina bertemu di Mall Pejaten Village. Dalam pertemuan tersebut, Saiful Bahri memberikan uang kepada Agustiani Trio Fidelina dalam amplop putih berupa 19 uang pecahan 1.000 Singapura dolar yang disampaikan kepada Wahyu Setiawan. Beberapa saat kemudian Wahyu Setiawan hadir di Mall Pejaten Village tersebut dan bergabung dengan Saiful Bahri dan Agustiani Trio Fidelina. Dalam pertemuan tersebut mereka membicarakan mengenai langkah-langkah penetapan caleg dapil Sumsel 1 atas nama Harun Masiku. Kemudian Saiful Bahri meninggalkan Agustiani Trio Fidelina dan Wahyu Setiawan lebih dulu untuk kemudian kembali ke rumah. Setelah Saiful Bahri meninggalkan Pejaten Village, Agustiani Trio Fidelina menyerahkan uang yang dititipkan Saiful Bahri kepada Wahyu Setiawan. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2019, Saiful Bahri menerima uang dari Harun Masiku secara tunai sebesar
850 juta rupiah untuk membiayai dana operasional terkait kepentingan Harun Masiku tersebut. Selanjutnya, Saiful Bahri melaporkan penerima uang dari Harun Masiku tersebut pada Hasto Kristianto melalui WhatsApp tanggal 23 Desember 2019 yang berbunyi, izin lapor mas, hari ini Pak Harun geser 850. Selanjutnya, dari uang sebesar 850 tersebut, Saiful Bahri menukarkan uang sebesar 400 juta rupiah menjadi mata uang Singapura dolar sebesar 39.000 Singapura dolar dengan maksud untuk diserahkan kepada Wahyu Setiawan melalui Agustiani Trio Fridelina. Sedangkan sisanya sebesar 100 juta rupiah akan diserahkan Saiful Bahri kepada Doni Tri Istiqomah dan 350 juta dipegang oleh Saiful Bahri sendiri untuk dana operasional. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2019, Saiful Bahri kembali memberikan sejumlah uang kepada Harun Masiku, kepada Wahyu Setiawan melalui Agustiani Trio Fridelina sekitar 400 juta rupiah dalam pecahan dolar Singapura untuk menambah biaya operasional. Agustiani Trio Fridelina menerima uang tersebut dari supir Saiful Bahri di Hagen Dutch Mall Plaza Indonesia. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2020, Saiful Bahri menerima pesan WhatsApp dari Hasto Kristianto yang berisi dokumen surat KPU nomor 1/PY01/06 KPU-1/2020 yang intinya berisi bahwa untuk calon legislatif yang meninggal dunia digantikan oleh calon pengganti antar waktu yang memperoleh suara sah terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama, sehingga KPU tidak dapat memenuhi permohonan penggantian antar waktu atas nama Rizky Aprilia untuk digantikan oleh Harun Masiku karena tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Saiful Bahri membalas pesan Hasto Kristianto tersebut melalui WhatsApp yang berbunyi, iya mas, kemarin siang saya di KPU, ini masih jalan terus. Perkembangannya saya lapor langsung sama Saiful siang ini ke mas. 7. Bahwa rangkaian peristiwa pidana tersebut didukung dengan alat bukti, transaksi, bukti dokumen atau surat bukti elektronik yang telah dituangkan dalam surat tanda penerimaan dokumen atau uang atau barang, petunjuk yang saling berkaitan satu dengan yang lain sehingga memenuhi minimal 2 alat bukti sebagai bukti permulaan yang cukup, yakni a. keterangan saksi berupa keterangan 8 orang terkait dengan perkara aku yang masing-masing dituangkan dalam berita acara permintaan keterangan, antara lain Wahyu Setiawan, Agustiani Trio Fridelina, Saiful Bahri, Doni Tri Istiqomah, Sahabat Setiawan Tonindaya, Moh Ilham Yulianto, Ika Indrayani, dan Wahyu Budi Wirawan. B. Bukti dokumen surat bukti elektronik yang telah dituangkan dalam surat tanda terima penitipan dokumen atau uang atau barang, di antaranya STPBB, STPBB 11 dan seterusnya sampai STPBB nomor 8, STPBB 18 tanggal 8 Januari tahun 2020. C. Dokumen barang antara lain 1 lembar kwitansi untuk pembayaran DP 1 unit Pajero Sport sebesar 10 juta rupiah dari Wahyu Setiawan pada tanggal 30 September 2019 dan seterusnya sampai dengan bukti 1 buah tas ransel berwarna hitam yang di dalamnya terdapat 1 lembar receipt pengiriman uang BCA dari nominal 28 juta sekian dari Rahmat Setiawan Toninja kepada Wahyu Setiawan dengan nomor rekening 0357 sekian pada Bank BNI dan seterusnya sampai dengan huruf J, dokumen dan barang lainnya. D. Petunjuk penyelidik melakukan penyadapan lawful interception terhadap 12 nomor telepon seluler yang diduga terlibat dalam perkara aku. 8. Bahwa keterangan sejumlah orang yang terkait dengan perkara aku dalam tahap penyelidikan bersesuaian satu dengan yang lain serta bersesuaian pula dengan dokumen surat petunjuk atau bukti elektronik yang pada pokoknya menerangkan dugaan tindak pidana korupsi berupa tindak pidana korupsi, penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara di KPU terkait dengan penetapan anggota DPR RI terpilih tahun 2019-2024 yang dilakukan oleh Wahyu Setiawan bersama-sama dengan Agustiani Trio yang diduga melanggar pasal 12 huruf A, pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang 31 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. B. Tindak pidana korupsi berupa pemberian hadiah atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara di KPU tentang penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024
yang dilakukan oleh Harun Masiku bersama-sama Saiful Bahri dan kawan-kawan yang diduga melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A dan pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. 9. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup berjumlah lebih dari 2 alat bukti berupa dokumen, keterangan sejumlah orang dan yang terkait dengan perkara aku dan sejumlah uang serta petunjuk. Selanjutnya penyidik termohon menyusun hasil penyelidikan tersebut dalam laporan hasil penyelidikan LHP 02 tahun 2020 tanggal 9 Januari tahun 2020 tentang dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara di KPU terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 dan melaporkan kepada termohon untuk kemudian dilakukan gelar perkara atau ekspos yang dihadiri dengan pimpinan, Deputi Penindakan dan Eksekusi, Direktur Penuntutan, Direktur Penyidikan, serta Satgas Penyidikan, Satgas Jaksa Penuntut Umum perkara AFO. Proses gelar perkara inilah yang merupakan proses validasi oleh pejabat yang berwenang atas kecukupan bukti permulaan yang cukup, yakni 2 alat bukti yang secara kualitas dan kuantitas relevan dengan perkara yang diketemukan oleh penyidik termohon berdasarkan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang KPK. 10. Bahwa dalam gelar perkara atau ekspos tersebut penyidik termohon dalam penyampaian laporan sudah langsung memaparkan perolehan bukti permulaan yang cukup. Dalam perkara aku, maka bukti permulaan yang cukup berupa lebih dari 2 alat bukti berupa surat dokumen keterangan sejumlah orang yang terkait dengan peraku dan petunjuk antara lain surat atau dokumen yang berjumlah lebih dari 12 dokumen serta sejumlah uang, keterangan dari 8 orang yang dituangkan dalam berita acara permintaan keterangan, petunjuk berupa bukti elektronik di antara handphone setelah hasil penyadapan terhadap 12 nomor handphone seluler yang diduga terlibat dalam perkara aku. Saya Tifa Solesa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.